Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yaitu Bapak Nurdi, dan juga segenap civitas Stip Al-Fatah. Saya di sini akan sedikit memaparkan makalah saya yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Kejayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yaitu Bapak Nurdi, dan juga segenap civitas Stip Al-Fatah. Saya di sini akan sedikit memaparkan makalah saya yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Kejayaan Islam. Langsung saja pada isi pokok pemakaran makalah saya. Yang pertama yaitu pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Yang kedua, perkembangan pendidikan Islam. Yang ketiga, faktor penyebab kemajuan pendidikan Islam. Yang keempat, pola pemikir pada masa kejayaan. Dan yang kelima yaitu tokoh-tokoh pemikir kejayaan Islam. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Dalam pendidikan Islam pada masa Rasulullah, di sini terdapat dua periode. Yang pertama yaitu periode Makkah dan yang kedua periode Madinah. Dalam periode Makkah terdapat pembinaan pendidikan Islam pada masa Makkah, yaitu satu, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan yaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata, jangan dipersekutukan dengan nama berhala. Yang kedua, pendidikan akliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. Yang ketiga, pendidikan akhlak dan budi pekerti, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid. Yang keempat, pendidikan jasmani atau kesehatan, yaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan, dan tempat kediaman pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Madinah. Yang kedua yaitu periode Madinah. Pendidikan di Madinah adalah sebagai pendidikan permulaan dan juga pengembangan yang dilaksanakan sedikit lebih maju dan berkembang dibandingkan pendidikan di Makkah. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Selanjutnya pada pokok pembahasan yang kedua, yakni perkembangan lembaga pendidikan Islam. Masa kejayaan pendidikan Islam merupakan satu periode di mana pendidikan Islam berkembang pesat, yang ditandai dengan berkembangnya lembaga pendidikan Islam dan juga madrasah, seperti halnya sekolah-sekolah formal serta universitas-universitas dalam berbagai pusat kebudayaan Islam. Lembaga-lembaga pendidikan sangat dominan pengaruhnya dalam membentuk pola kehidupan dan juga pola budaya umat Islam. Berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang melalui lembaga pendidikan itu menghasilkan
pembentukan dan pengembangan berbagai macam aspek budaya umat Islam. Selanjutnya pada pembahasan yang ketiga, yaitu faktor penyebab kemajuan pendidikan Islam. Di dalam faktor penyebab kemajuan pendidikan Islam, di sini terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana pada faktor internal itu pembawaan dari ajaran Islam itu sendiri. Kalau pada eksternal itu berupa rangsangan dan tantangan dari luar. Berlanjut pada pembahasan yang keempat, yaitu pola pemikir pada masa kejayaan. Pada masa kejayaan, kota Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan juga ilmu pengetahuan. Terdapat beberapa faktor kemajuan di dalamnya, yaitu yang pertama faktor sosiografi dan yang kedua faktor aktivitas ilmiah. Di dalam faktor sosiografi terdapat perkembangan dan kemajuan ilmu, yakni satu, meningkatnya kemakmuran umat Islam, yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan Islam, yang ketiga, kepribadian beberapa khalifah pada masa tersebut. Faktor yang kedua, yakni aktivitas ilmiah. Dalam aktivitas ilmiah ini terdapat beberapa aktivitas, yaitu satu, penyusunan buku-buku ilmiah, dan yang kedua, penerjemahan. Kemudian pada pembahasan yang terakhir, yaitu tokoh-tokoh pemikir Islam. Di dalam masa kejayaan Islam terdapat tokoh-tokoh pemikir Islam, yaitu yang pertama Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Beliau lahir sekitar tahun 780 di Khawarizmi dan wafat sekitar tahun 850. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 1058 dan wafat pada tahun 1111. Beliau adalah seorang filosof dan teolog Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Selanjutnya tokoh yang ketiga yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Beliau adalah seorang ahli fikih dari Irak. Bukunya yang terkenal adalah Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, Qanun Al-Wazarah, dan Kitab Nasihat Al-Murad. Kesimpulan dari 5 pemaparan materi pokok di atas yaitu sejarah pendidikan Islam dimulai bersamaan dengan awal berkembangnya sejarah Islam, yaitu sejak masa Rasulullah SAW. Begitupun dengan sejarah pendidikan di Indonesia. Sangat erat kaitannya dengan kedatangan Islam itu sendiri ke Indonesia. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia antara lain ditandai oleh munculnya berbagai lembaga pendidikan secara bertahap, mulai dari yang sangat rendah atau sangat sederhana, sampai dengan tahap-tahap yang sudah terhitung modern dan juga lengkap. Kejayaan pendidikan Islam dimulai dengan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam non-formal, di antaranya yaitu kutab, toko-toko kitab, rumah para ulama, majelis atau salon kesejahteraan, badiah, perpustakaan, masjid, dan juga ribat. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan berdirinya sekolah-sekolah kholaqoh untuk mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, berkembang luasnya ilmu pengetahuan, baik mengenai agama maupun umum, maka diperlukan semakin banyak kholaqoh yang tidak mungkin keseluruhan tertampung dalam ruang masjid.
Dalam puncak kemajuan ilmu dan budaya Islam, terjadi asimilasi budaya di antara budaya Islam dan budaya luar, sehingga muncullah berbagai ilmu. Di antaranya yaitu matematika, fisika, kimia, dan masih banyak lainnya. Cukup sekian sedikit pemaparan pembahasan dari makalah saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada isi pokok pemakaran makalah saya. Yang pertama yaitu pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Yang kedua, perkembangan pendidikan Islam. Yang ketiga, faktor penyebab kemajuan pendidikan Islam. Yang keempat, pola pemikir pada masa kejayaan. Dan yang kelima yaitu tokoh-tokoh pemikir kejayaan Islam. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Dalam pendidikan Islam pada masa Rasulullah, di sini terdapat dua periode. Yang pertama yaitu periode Makkah dan yang kedua periode Madinah. Dalam periode Makkah terdapat pembinaan pendidikan Islam pada masa Makkah, yaitu 1. Pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan yaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata, jangan dipersekutukan dengan nama berhala. Yang kedua, pendidikan akliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. Yang ketiga, pendidikan akhlak dan budi pekerti, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid. Yang keempat, pendidikan jasmani atau kesehatan, yaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan, dan tempat kediaman pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Madinah. Yang kedua yaitu periode Madinah. Pendidikan di Madinah adalah sebagai pendidikan permulaan dan juga pengembangan yang dilaksanakan sedikit lebih maju dan berkembang dibandingkan pendidikan di Makkah. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Selanjutnya pada pokok pembahasan yang kedua, yakni perkembangan lembaga pendidikan Islam. Masa kejayaan pendidikan Islam merupakan satu periode di mana pendidikan Islam berkembang pesat, yang ditandai dengan berkembangnya lembaga pendidikan Islam dan juga madrasah, seperti halnya sekolah-sekolah formal serta universitas-universitas dalam berbagai pusat kebudayaan Islam. Lembaga-lembaga pendidikan sangat dominan pengaruhnya dalam membentuk pola kehidupan dan juga pola budaya umat Islam. Berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang melalui lembaga pendidikan itu menghasilkan pembentukan dan pengembangan berbagai macam aspek budaya umat Islam. Selanjutnya pada pembahasan yang ketiga, yaitu faktor penyebab kemajuan pendidikan Islam. Di dalam faktor penyebab kemajuan pendidikan Islam, di sini terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana pada faktor internal itu pembawaan dari ajaran Islam itu sendiri. Kalau pada eksternal itu berupa rangsangan dan tantangan dari luar. Berlanjut pada pembahasan yang keempat, yaitu pola pemikir pada masa kejayaan. Pada masa kejayaan, kota Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan juga ilmu pengetahuan. Terdapat beberapa faktor kemajuan di dalamnya, yaitu yang pertama, faktor sosiografi, dan yang kedua, faktor aktivitas ilmiah.
Di dalam faktor sosiografi terdapat perkembangan dan kemajuan ilmu, yakni 1. Meningkatnya kemakmuran umat Islam. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan Islam. Yang ketiga, kepribadian beberapa khalifah pada masa tersebut. Faktor yang kedua yakni aktivitas ilmiah. Dalam aktivitas ilmiah ini terdapat beberapa aktivitas, yaitu 1. Penyusunan buku-buku ilmiah, dan yang kedua penerjemahan. Kemudian pada pembahasan yang terakhir, yaitu tokoh-tokoh pemikir Islam. Di dalam masa kejayaan Islam terdapat tokoh-tokoh pemikir Islam, yaitu yang pertama Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Beliau lahir sekitar tahun 780 di Khawarizmi dan wafat sekitar tahun 850. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 1058 dan wafat pada tahun 1111. Beliau adalah seorang filosof dan teolog Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Selanjutnya tokoh yang ketiga yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Beliau adalah seorang ahli fikih dari Irak. Bukunya yang terkenal adalah kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, Qanun Al-Wazarah, dan kitab Nasihat Al-Mulk. Kesimpulan dari 5 pemaparan materi pokok di atas yaitu sejarah pendidikan Islam dimulai bersamaan dengan awal berkembangnya sejarah Islam, yaitu sejak masa Rasulullah SAW. Begitupun dengan sejarah pendidikan di Indonesia. Sangat erat kaitannya dengan kedatangan Islam itu sendiri ke Indonesia. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia antara lain ditandai oleh munculnya berbagai lembaga pendidikan secara bertahap, mulai dari yang sangat rendah atau sangat sederhana, sampai dengan tahap-tahap yang sudah terhitung modern dan juga lengkap. Kejayaan pendidikan Islam dimulai dengan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam non-formal, di antaranya yaitu kutab, toko-toko kitab, rumah para ulama, majelis atau salon kesejahteraan, badiah, perpustakaan, masjid, dan juga ribat. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan berdirinya sekolah-sekolah kholaqoh untuk mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, berkembang luasnya ilmu pengetahuan, baik mengenai agama maupun umum, maka diperlukan semakin banyak kholaqoh yang tidak mungkin keseluruhan tertampung dalam ruang masjid. Dalam puncak kemajuan ilmu dan budaya Islam, terjadi asimilasi budaya di antara budaya Islam dan budaya luar, sehingga muncullah berbagai ilmu. Di antaranya yaitu matematika, fisika, kimia, dan masih banyak lainnya. Cukup sekian sedikit pemaparan pembahasan dari makalah saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.